Teman-temanku, Shalom. Puji Tuhan, semakin banyak orang Minang Sumatera Barat mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar percaya, mereka menjadi pelayan, bahkan banyak yang menjadi pendeta. Mari kita saksikan video bagaimana pengakuan dan juga ulasan dari seorang ustadz tentang orang Minang Sumatera Barat, dan semoga memberikan pencerahan ya. Di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta. Punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Teman-temanku, firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi teman-teman, Injil ataupun berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus harus diberitakan kepada semua bangsa. Harus ada orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dari setiap suku bangsa. Barulah kesudahannya sampai. Barulah waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan terjadi di dalam hidup kita, bahkan di dalam zaman ini. Itu sebabnya untuk merealisasikan akan hal itu, maka Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat 15 mulai berkata, lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang setelah Injil diberitakan kepada segala bangsa, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mengutus setiap kita yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada segala bangsa. Dan kepada setiap kita yang percaya, yang memberitakan Injilnya, diberikan Tuhan kuasa, agar dengan kuasa pertolongan Tuhan Yesus kita dimampukan untuk bisa menjadi pelayannya, untuk bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Dan janji firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan sampai saat ini saja, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Dia menyertai kita agar kita berkemenangan melawan iblis, melawan setan, dan melawan apapun juga. Sehingga setiap kita melihat pekerjaan Tuhan yang dikerjakan orang percaya bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Teman-temanku, tugasku dan tugasmu adalah memberitakan Injil. Mari kita beritakan Injilnya melalui kita membuka mulut. Mari kita memberitakan akan kasih Tuhan melalui kita mengasihi sesama kita. Mari kita menjadi berkat, dan dengan demikian kita dipakai oleh Tuhan membawa dan menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.